Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Natalia Endah Hapsari, SOS MIK, salah satu dosen dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang, Banten. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu jurnalistik, dengan model pembelajaran Project Based Learning yang menerapkan partisipasi aktif mahasiswa untuk menghasilkan karya berupa artikel berita dan feature yang sesuai dengan kaidah atau prinsip jurnalistik. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun mata kuliah jurnalistik yang saya ampu merupakan salah satu mata kuliah wajib fakultas yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Mata kuliah jurnalistik ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Proses pembelajaran mata kuliah adalah dengan cara delivery, interaction, and assessment atau DIA, yang berarti delivery atau penyampaian adalah dosen menyampaikan materi pembelajaran. Interaction berupa dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui tanya jawab, diskusi, atau kegiatan kelompok. Sedangkan assessment atau penilaian berupa hasil belajar mahasiswa dinilai melalui berbagai cara seperti presentasi, tugas, atau ujian. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang media massa, kode etik pers, serta dunia jurnalistik. Selain pengetahuan, mahasiswa juga akan mendapatkan keterampilan sehingga nantinya mereka akan mampu menuliskan karya jurnalistik berupa artikel berita dan feature, serta mampu juga untuk membuat foto dan video yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Mata kuliah jurnalistik membahas tentang beberapa materi, diantaranya adalah serba-serbi jurnalistik, media massa konvensional dan digital, kemudian kode etik pers, reportase, teknik wawancara, menulis berita dan feature, serta membuat foto dan video jurnalistik. Sedangkan tugas yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini adalah membuat karya jurnalistik. Di antaranya adalah berita, feature, foto, dan video. Sedangkan bobot penilaian untuk mata kuliah jurnalistik ini adalah presensi sebesar 10%, kemudian ada tugas individu dan kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang jurnalistik dan media massa secara mandiri. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep jurnalistik dan media massa tertentu secara umum, serta menghasilkan karya jurnalistik. Keempat, mahasiswa mampu menghasilkan berita dan feature sesuai kaidah jurnalistik. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami seluk-beluk media massa. Kedua, mahasiswa mampu memahami dunia jurnalistik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat artikel berita, feature, foto, dan video sesuai kaidah jurnalistik. Sedangkan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beragam, diantaranya adalah yang pertama adalah buku ajar jurnalistik yang ditulis oleh saya sendiri, Natalia Endah Hapsari dan Misbah Priagung Nursalim. Yang kedua, buku Seandainya Saya Wartawan Tempo yang diterbitkan oleh Tempo Publishing. Yang ketiga, buku catatan jurnalisme dasar yang diterbitkan oleh penerbit Kompas. Dan ada pula buku referensi pendukung, yaitu modul Bahasa Sastra dan Media yang ditulis oleh Natalia Endah Hapsari.
Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah gabungan antara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam prosesnya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa proyek baik melalui LMS e-learning Universitas Pamulang maupun tatap muka. Pembelajaran mata kuliah jurnalistik dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, yaitu 7 pekan pertama dilakukan sebelum ujian tengah semester atau UTS, kemudian pekan UTS, 7 pekan sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas, sedangkan asinkronus melalui forum diskusi di e-learning dan penugasan secara mandiri atau kelompok melalui LMS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah jurnalistik didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, presentasi, UTS, dan UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah jurnalistik di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Tayangan berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya dan terus bahagia. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa? Kode etik pers ya. Kemudian tentang reportase. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya nanti teman-teman itu menulis berita itu ya. Nah, tapi sebelumnya ya, mungkin kita menyegarkan ingatan dulu teman-teman ya. Kira-kira masih ingat nggak materi minggu lalu ya tentang reportase? Coba. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sebelum kita liputan? Siapa yang mau jawab? Yuk, silakan Angel. Yang perlu dipersiapkan itu yang pertama ada ID card, Bu. Oke, bagus sekali Angel, jawabannya tepat sekali ya. Jadi yang harus kita lakukan atau persiapkan yang pertama itu adalah kita mempersiapkan ID card atau kartu pengenal. Oke, selanjutnya apalagi nih yang harus disiapkan oleh teman-teman sebelum liputan atau reportase? Oke, silakan Oktavia. Narasumber, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Oktavia ya. Jadi narasumbernya harus jelas siapa dulu yang mau kita temui, yang mau kita wawancarai ketika kita liputan gitu ya. Sekarang saya mau tanya nih, siapa yang masih ingat dengan TOR? Nah, TOR itu apa sih? Yuk, silakan Lutfi. TOR itu ada yang pertama itu menyiapkan daftar pertanyaan sama memilih narasumber, Bu. Oke, bagus sekali Lutfi ya, jawabannya tepat sekali ya. Jadi TOR atau Terms of Reference ya, atau daftar pertanyaan. Jadi teman-teman ketika sudah menentukan siapa narasumbernya nih, misalnya ada mau liputan nih tentang apa, kenaikan harga beras misalnya gitu ya, jadi sudah ditentukan narasumbernya siapa. Oh, ada pedagang, ada pembeli. Nah, kemudian setelah ketahuan nih pedagang, nah baru disiapkan tuh pertanyaannya ya, misalnya kenapa sih harga beras tuh naik, apa pemicunya. Oke, saya pikir sudah cukup baik ya teman-teman mengingat materi sebelumnya. Sekarang kita bisa lanjut tentang berita ya. Sepengetahuan teman-teman aja, berita tuh apa sih misalnya gitu. Contohnya itu kayak liputan, kayak artikel dari liputan. Artikel Liputan gitu, Bu. Oke, ya bisa juga kayak gitu. Atau apa? Ada yang bisa menambahkan? Jadi berita itu laporan atau informasi yang disampaikan kepada publik, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya Balkis ya. Jadi berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang menarik perhatian, kemudian dampaknya juga luar biasa kepada masyarakat. Nah, ini ada beberapa poin penting dari berita yang bisa teman-teman pelajari ya. Jadi salah satunya adalah
Yang pertama menarik perhatian. Nah, ini contohnya adalah pernikahan Al-Ghazali sama Alisa siapa? Dagise ya, Dagise. Oke, nah itu menarik perhatian, benar, itu masuk dalam kategori apa ya, berita entertainment ya. Kemudian ada juga poin misalnya ini luar biasa. Nah, contohnya apa kalau berita yang luar biasa? Perang, bagus sekali, perang ya, perang apa? Iran, Israel, betul sekali ya, walaupun sekarang sudah berhenti ya. Kemudian ada juga ini terbaru. Nah, kalau terbaru itu yang paling update. Misalnya apa ya? Itu yang tentang misalnya kenaikan harga emas. Berapa harga emas yang paling mutakhir atau terbaru? Nah, itu layak untuk menjadi berita. Nah, kemudian ada nih poin-poin lain juga yang masuk dalam unsur berita ya. Nah, ada faktor kedekatan. Nah, ini contohnya misalnya gini. Kalau faktor kedekatan misalnya ada kejadian banjir ya. Satunya di Ciputat. Kemudian satunya di Papua misalnya gitu. Nah, mana yang paling kalian pengen tahu? Yang di Ciputat kan, karena mungkin tiap hari kalian lewat sana misalnya gitu, dibanding yang Papua atau di mana gitu. Nah, itu namanya faktor kedekatan. Penting ya. Nah, penting misalnya tentang kenaikan harga sembako. Nah, ya, kalian tiap hari mungkin yang ada yang anak kos di sini ya. Jadi penting misalnya beras bener nggak sih naik? Nanti gue belanja di warteg, makan di warteg mahal lagi. Kemudian ada misalnya konflik. Nah, ini konflik ya. Jadi contohnya apa kalau konflik kira-kira? Ada ini misalnya tawuran ya. Ada tawuran antara warga sama pelajar di mana? Manggarai misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ya terkait dengan apa sih dampak yang masif dari satu situasi ya. Ada polusi. Kalau teman-teman ingat ya, setahun yang lalu kalau nggak salah ya, Jakarta itu masuk dalam ibu kota yang paling berpolusi ya dibandingkan ibu kota negara di dunia. Nah, selanjutnya ketika teman-teman udah siap nih mau menulis berita ya, ini ada aturan utama lah ketika menulis ya. Kalau misalnya aturannya ada 50, nah ini isinya ini mulu, akurasi, akurasi, akurasi ya. Jadi ketika kalian misalnya mau menuliskan berita ya, harus jelas, harus benar, nulis namanya tuh benar, kemudian nulis tempatnya benar, harus menulis datanya itu tepat, jadi tidak mengada-ngada. Nah, misalnya menulis nama Adinda, nulisnya tuh gimana yang benar? A-D-I-N-D-A atau A-D-H-I-N-D-H-A misalnya gitu. Nah, itu harus teman-teman tahu pasti mana yang benar. Aturan yang berikutnya adalah teman-teman harus melengkapi liputan tersebut dengan unsur ini ya, unsur pembentuk berita yaitu 5W dan 1H. What, where, when, who, why, sama how ya, betul ya. Jadi usahakan ya, bukan usahakan sih, harusnya semua unsur itu sudah seharusnya masuk dalam paragraf awal atau teras berita. Nah, kita mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ibu, apa yang dimaksud dengan teras berita? Oke, bagus sekali pertanyaannya Andika ya. Jadi teras berita itu adalah awal paragraf ya. Jadi 1 sampai 2 paragraf di awal, nah itu namanya teras berita atau saya biasa nyebutnya lead, L-E-A-D gitu ya, lead. Nah, kalau saya bilang, wah ini leadnya kepanjangan nih, nah berarti awal paragraf untuk menulis berita itu terlalu panjang. Oke, nah ini unsur 5W dan 1H ya. Tadi benar yang teman-teman katakan nih, mungkin ada typo sedikit ya. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih menulis berita yang menarik. Contohnya ini ada kategori beberapa berita yang misalnya layak untuk diliput. Nah, misalnya yang pertama ini isunya hangat. Nah, isunya hangat tuh kira-kira apa contohnya ya, seperti tadi mungkin ya, yang pernikahan Al-Ghazali ya, itu semua orang pada heboh. Kemudian event terbaru, itu misalnya PRJ ya, bagus sekali ya. Kemudian orang ya, maksudnya orang itu gini,
kita tuh suka kepo kan? Ya, berita apapun tentang seseorang itu selalu menarik perhatian gitu. Nah, kemudian ada juga angle atau sudut pandang yang menarik. Seperti apa sih angle-nya? Kemudian, nah ini menulis berita juga harus memperhatikan tata bahasanya yang benar ya. Jadi nulis judulnya benar, kemudian kata-katanya yang benar, kosakatanya yang benar. Kemudian, nah ini khusus buat misalnya karena sekarang kan media massa lebih banyak online ya, teman-teman mungkin scroll HP untuk cari berita. Nah, berita itu membutuhkan kecepatan. Gimana di Jakarta misalnya, nah dalam waktu sekian detik itu sudah muncul. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya Bu. Yuk silakan Artika. Saya masih belum paham mengenai angle, jadi apakah Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai angle? Oke, bagus sekali pertanyaannya Artika ya, tentang angle atau sudut pandang ya. Jadi misalnya gini, Artika diminta untuk datang menghadiri seminar kesehatan paru, ada berbagai tema, TBC, COVID, bahaya merokok. Nah, menurut Artika dan teman-teman nih, dari ketiga topik tersebut mana yang paling menarik? Merokok misalnya kayak gitu ya. Nah, yang merokok itu bisa diangkat menjadi lead gitu. Artika kira-kira gimana? Cukup paham? Oke, bagus sekali. Selanjutnya ini adalah bagaimana ketika teman-teman mulai liputan ya. Nah, ketika liputan pastikan teman-teman sudah tepat untuk meliputnya dan detail. Yang pertama adalah pastikan seluruh unsurnya itu terpenuhi ya, 5W dan 1H. Bagus sekali. Kemudian jangan hanya puas dengan satu narasumber. Ya, jadi contohnya gini, misalnya nih teman-teman liputan apa, kenaikan harga cabai. Nah, jangan misalnya, Bu, saya narasumbernya ada 3 nih Bu ya. 1 pedagang di Pamulang, 1 pedagang di mana Ciputat. Bener apa enggak? Salah. Karena apa? Itu hanya 1 narasumber, pedagang semua. Kemudian ini yang jadi tolong dibaca lagi ketika ingin menulis. Salah tata bahasa. Nah, itu bisa dibaca 2 atau 3 kali lagi sebelum mengirimkan tulisan. Nah, ini saya mengutip tweet ya atau cuitan dari seorang wartawan dari New York. Note to journalist atau catatan untuk jurnalis. Nah, ini siapa yang bisa menerjemahkan? Catatan untuk jurnalis, jika ada seorang mengatakan hari ini hujan, sementara yang lain bilang sekarang tidak hujan, bukan tugas Anda untuk mengutip keduanya. Tugas Anda adalah melongok ke jendela dan cari tahu. Oke, bagus sekali Sintaya. Jadi benar ya, ini maknanya adalah untuk jurnalis tuh jangan cuman percaya sama omon-omon gitu ya. Jadi misalnya ada sengketa tanah misalnya gitu ya. Sengketa tanah nih antara warga sama pemerintah. Warga bilangnya kita belum dapat tuh ganti rugi nih gitu misalnya. Kemudian pemerintah bilang kita udah ngasih kok ganti rugi. Nah, wartawan tuh jangan cuman ngutip doang atau nanya sini nanya sana, tapi lihat cek kebenarannya ke lapangan gimana gitu. Selanjutnya adalah tips menulis berita. Ya, jadi ada poin-poin ketika teman-teman yang harus diingat ketika mau nulis ya setelah liputan. Tujuannya apa? Untuk menginformasikan bahwa ini harga emas naik loh. Kemudian tahu siapa pembacanya gitu ya. Jadi teman-teman untuk misalnya ada yang menulis buat orang dewasa sama menulis buat anak-anak jelas beda. Kemudian teman-teman juga tahu apa yang ditulis. Nah, itu ya. Seringkali gini, misalnya teman-teman latar belakangnya taunya tentang olahraga yang kalian nggak familiar, misalnya kayak gitu apa ya, misalnya basket misalnya ya, teman-teman nggak gitu paham gimana caranya menghitung skor dalam basket misalnya. Nah, harus belajar dulu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah to tell not to write. Nah, itu maksudnya kita tuh nulis bukan seperti kita sekedar nulis. Dan yang terakhir adalah KISS atau keep it simple ya. Artinya apa? Ada yang tahu? Buatlah secara sederhana ya. Jadi maksudnya tulisan itu jangan bertele-tele kan, orang yang baca itu semua kalangan paham. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini?
Yuk, silakan. Bisa dijelasin lebih detail nggak Bu, to tell not to write itu bagaimana? Oke, bagus sekali Regina. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi to tell not to write ya. Jadi gini, kalau hanya menuliskan itu kalian seperti menuliskan transkrip. Tapi to tell itu kalian seperti bercerita atau bertutur gitu. Tidak hanya sekedar menulis. Jadi beda ya. Kalau kalian sekedar menulis itu nggak ada soulnya, nggak ada jiwanya gitu. Semoga bisa dipahami ya Regina. Oke, selanjutnya kita masuk ke, nah ini tentang gimana caranya menulis judul berita ya. Nah, judul berita itu boleh dibilang sebagai intisari dari beritanya ya. Jadi perasan dari berita itu akan muncul di judul. Aturan yang harus teman-teman ingat ketika membuat judul berita ya. Yang pertama, gunakan kalimat aktif ya. Jadi contohnya, kemacetan panjang memicu keresahan masyarakat. Nah, itu dalam kalimat aktif. Kemudian gunakan sesedikit mungkin 4 sampai 6 kata saja. Jadi judul itu enggak yang panjang-panjang. Singkat aja tapi sudah merupakan intisari dari berita. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang bagaimana caranya menulis kutipan ya. Jadi kutipan itu adalah pernyataan langsung ya, pernyataan langsung dari narasumber. Kalimat langsungnya itu seperti apa? Nah, itu namanya kutipan ya. Contohnya misalnya kenaikan harga beras misalnya. Nah, salah satu narasumbernya membuat pernyataan misalnya, aduh berat banget nih, harga beras makin mahal misalnya gitu. Nah, itu kalian kutip ya, kalimat tersebut itu literally atau harafiah dikutip seperti itu. Duh, harga beras tuh mahal banget ya sekarang. Nah, itu namanya kutipan. Tapi hati-hati juga ketika teman-teman ingin mengutip ya. Jangan sampai memasukkan interpretasi, subjektivitas, penafsiran teman-teman terhadap pernyataan dari si narasumber tersebut. Itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Ada contoh nih ya, minta tolong nih salah satu teman-teman membaca teknik mengutip berita. Oke, silakan. Teknik mengutip berita paling mutakhir masa kini. Wartawan W, Menteri M. Wartawan bertanya, Pak, Bapak lebih suka ayam goreng apa gulai kambing? Ayam goreng. Pakai tepung atau tidak, Pak? Pakai tepung. Model ayam goreng KFC ya, Pak? Ya, kurang lebih mirip begitulah. Terus si A nge-tweet gini, astagfirullah, ada upaya penyesatan akhlak kambing yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap tidak baik oleh Menteri M. Kita akan digiring ke padang kafir. Oke. Ya, terima kasih ya Dinda. Ya, jadi gitu ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa, jadi macam-macam, headline-nya apa gitu. Kemudian di berita online seperti apa. Nah, itu bahayanya ketika kalian misalnya memasukkan ya unsur subjektivitas atau interpretasi pribadi ke dalam tulisan berita tersebut. Nah, saya pengen teman-teman berdiskusi, bikin 5 kelompok ya. Nanti bikin per kelompok mungkin berapa orang? 4 ya, atau 5 orang gitu satu kelompok. Nah, ini poin-poin yang harus teman-teman diskusikan ya. Pertama, teman-teman mendiskusikan mau tema liputannya apa sih ya, beritanya atau peristiwa apa yang akan diliput gitu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa aja narasumber yang tepat untuk diwawancara gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah tolong buat beberapa pertanyaan untuk narasumber tersebut. Silakan yuk bergerak untuk membentuk kelompoknya ya, 5 kelompok silakan. Oke, gimana udah semua teman-teman? Oke, ya jadi nanti tolong setiap ketua kelompok membacakan hasil diskusinya, kemudian dijelaskan ya tema liputannya apa, kemudian narasumbernya siapa aja dan apa pertanyaannya gitu ya. Kelompok 1 ini mengangkat angle peluncuran motor terbaru Aprilia di Jakarta.
Nah, untuk daftar pertanyaannya ada 5 di sini. Yang pertama itu apa keistimewaan dari motor ini? Yang kedua, apakah ada strategi khusus untuk menarik konsumen? Yang ketiga, apa saja model yang menarik? Yang keempat, berapa harga di setiap modelnya? Dan yang kelima, bagaimana proses yang terjadi di balik layar sampai peluncuran pada hari ini? Oke, bagus sekali Kelvin jawabannya. Ya, selanjutnya boleh dengan kelompok 2. Adinda, silakan. Kelompok kami akan membicarakan soal kenaikan harga cabai. Narsum yang kami wawancarai ada pedagang dari Pasar Cepat, Pasar Pamulang, Ibu RT, dan anak kos. Dan untuk pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber, yang pertama itu apa penyebab kenaikan harga, yang kedua apa dampaknya terhadap penjualan, yang ketiga bagaimana ibu rumah tangga menyiasati kenaikan harga cabai, dan yang terakhir itu bagaimana anak kos mengatur uang bulanan. Oke, bagus sekali Dinda. Oke, selanjutnya kelompoknya Lutfi ya. Jadi Bu, di sini kita akan liputan tentang demo mahasiswa di gedung DPR. Narasumbernya ada mahasiswa yang berdemo, polisi, anggota DPR. Terus ada pertanyaannya, ada 3, apa tujuan mahasiswa berdemo. Terus ada pertanyaan untuk polisi, apa langkah pengamanan yang diambil. Terus ada untuk DPR, bagaimana anggota DPR menanggapi demo tersebut. Top banget ya temanya. Oke, selanjutnya kelompok 4, kelompoknya Balkis, yuk. Jadi kelompok 4 itu akan membahas kemacetan parah di depan UIN dengan narasumber, dishub, pengendara, dan mahasiswa. Pertanyaannya itu kita udah siapin 3. Yang pertama, apa penyebab kemacetan parah di depan UIN, kampus UIN setiap hari? Yang kedua, bagaimana pengendara melihat kemacetan tersebut? Dan yang ketiga, apakah mahasiswa terdampak dengan kemacetan ini? Oke, bagus sekali Balkis. Jadi tentang kemacetan ya. Oke, selanjutnya kelompoknya Regina ya ini ya. Yuk. Untuk kelompok kami itu akan membahas liputan tentang kebakaran di Mall BXChange dengan narasumbernya damkar, polisi, warga, dan korban yang terdampak. Untuk pertanyaannya mungkin 1, apa penyebab kebakaran? Yang kedua mungkin apa ada korban jiwa di dalam peristiwa tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana penanganan selanjutnya pasca kebakaran? Terima kasih. Oke, bagus sekali kelompok 5. Jadi liputannya tentang apa kebakaran di mall ya. Oke. Saya pikir udah cukup baik ya teman-teman untuk tornya. Kemudian tema liputannya juga menarik-menarik semua dan tepat. Narasumbernya, kemudian pertanyaan yang diajukan itu sudah cukup baik ya. Oke, jadi selanjutnya ini ya agenda kita pekan depan ya teman-teman. Saya pengen teman-teman juga selain ada materi baru ya terkait bagaimana sih teras dan inti berita itu seperti apa ya, kita akan mendalami lebih lanjut. Kemudian teman-teman siapkan diri untuk apa? Kuis ya. Oke. Nah, kemudian saya jadi pengen tahu deh gimana nih hasil liputan teman-teman yang tadi sudah didiskusikan ya. Seperti apa rencana liputannya. Dan saya pengen tahu nih hasil liputan teman-teman ya. Nanti teman-teman minggu depan akan mempresentasikan liputan berkelompoknya gimana, oke? Saya tunggu ya hasil liputan teman-teman minggu depan. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah jurnalistik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah jurnalistik di program studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, Kemdikti Saintek. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih pada Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Indonesia, rekan kepegawaian, rekan sejawat dosen, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.